Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Nah, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang psikoanalisis. Oke, saya akan mulai yang pertama. Nanti teman-teman yang lain juga akan bantu menjelaskan rekan saya. Oke, kita mulai. Psikoanalisis. Nah, psikoanalisis ini adalah uh, ilmu yang mendalami kepribadian, baik alam sadar maupun alam bawah sadar. Psikoanalisis menyatakan bahwa segala tindakan manusia selalu ada kaitannya atau ada gagasan, bahkan dorongan irasional yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Jadi psikoanalisis beranggapan bahwa saat kita manusia ini melakukan segala sesuatu tindakan, itu terkadang apa yang kita lakukan itu didasari dari alam sadar kita sendiri. Jadi kita sadar lagi mengerjakan sesuatu, atau bahkan secara tidak sadar kita menjalankan itu secara natural, secara tidak terpaksa gitu. Tiba-tiba aja ngerjain gitu. Nanti itu lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Kita lanjut dulu. Nah, personality atau kepribadian sendiri itu dibentuk dari beberapa hal, mulai dari sifat, naluri, insting, dan motivasi. Sifat ini sendiri diturunkan bisa dari dua. Yang pertama itu dari secara biologis, jadi bisa dari leluhur, dari moyang, lalu bisa juga turun dari ayah atau ibu. Jadi sifatnya ini sendiri. Jadi ada orang yang kadang juga bilang kamu sifatnya halus ya, kalem ya kayak mamamu gitu. Jadi kan seakan-akan kepribadian itu memang bisa diturunkan dari secara biologis dari orang tua kita atau dari leluhur kita. Lalu sifat ini juga sendiri bisa terbentuk dari lingkungan dia hidup. Contohnya nih, banyak orang beranggapan bahwa orang di luar Jawa, misalnya nih orang Batak atau orang Papua atau orang Maluku, itu sifatnya keras karena apa namanya? Karena lingkungannya juga keras. Itu bisa juga sih kemungkinan karena memang lingkungan itu mempengaruhi dan juga memiliki andil dalam membentuk karakter atau kepribadian seseorang. Nah, lalu ada juga naluri, insting, dan motivasi. Nah, motivasi ini juga mempengaruhi atau memiliki andil dalam pembentukan kepribadian. Contohnya aja, saat seseorang uh, memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, seseorang tersebut bisa kita sebutkan memiliki kepribadian yang ambisius, yang artinya dia memiliki dorongan atau motivasi untuk mendapatkan sesuatu yang menyebabkan segala tindakannya, baik kepribadiannya itu sendiri, terpengaruhi oleh motivasinya gitu. Nah, dalam penerapan psikoanalisis ini sendiri adalah suatu metode penelitian yang memusatkan dari pikiran. Lalu ada suatu ilmu yang sistematis mengenai perilaku manusia dan juga suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Nah, tidak afdol rasanya kalau kita membahas tentang psikoanalisis tapi kita tidak mengenal tentang pakar-pakarnya. Nah, sekarang kita akan mengenalkan dulu pakar-pakar psikoanalisis. Nah, psikoanalisis memiliki pakar yang cukup terkenal, yaitu ketiga beliau ini. Yang pertama adalah Sigmund Freud, lalu ada Carl Gustav Jung, dan juga Jacques Lacan. Oke, kita mulai sedikit dari biografi oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud adalah bapak psikologi. Beliau lahir di tahun 1856 dan wafat tahun 1939. Beliau adalah seorang ahli saraf yang tertarik pada penanganan neurosis atau histeris. Nah, menurut beliau, kehidupan jiwa itu terdiri dari tiga kesadaran, yaitu sadar, prasadar, atau tidak sadar. Singkat saja dalam bahasa Jerman itu das Ich, ego, dan ID. Nanti diserang sama teman-teman saya minta maaf. Kalau gitu saya serahkan kepada teman saya yang lain
untuk menjelaskan sedikit lebih dalam tentang ilmu psikoanalisis menurut pakar-pakar. Saya Larasati Dwi Syukuria Maripa akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg 6 Mei 1856, wafat di London 23 September 1939. Dia seorang Austria dengan keturunan Yahudi. Sigmund Freud, seorang ahli saraf yang memiliki ketertarikan untuk menemukan penanganan yang efektif bagi pasien gejala neurosis atau histeria. Sigmund Freud mengembangkan psikoanalisis pada akhir abad ke-19. Pertama kali psikoanalisis dikembangkan di Wina pada tahun 1890-an. Sigmund Freud menjelaskan kehidupan jiwa terdiri dari 3 kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Struktur pemikiran menurut Freud yaitu ada 3 tingkat kesadaran, diibaratkan gunung es yang sangat besar, akan tetapi di bawah gunung es itu terdapat bongkahan yang lebih besar lagi. Nah, di tingkat sadar, di mana pikiran, persepsi, perasaan itu bisa dirasakan oleh seseorang itu, di mana seseorang itu berpikir, melakukan perasaan, seperti ketika ingin memilih, di mana seseorang mencoba berpikir, merasakan, dan meresapi sebelum ia mencoba memilih. Kemudian ada tahap prasadar. Tahap prasadar merupakan jembatan dari sadar dan tidak sadar, seperti melamun, atau ia sadar tapi ia tidak sadar, seperti ia sedang memanggil temannya, tapi ia lupa nama temannya siapa, padahal temannya setiap hari selalu bersamanya. Kemudian ada tahap tak sadar. Di tahap tak sadar ini, yang paling mempengaruhi dalam tingkah laku seseorang. Di tahap ini, lebih besar 2 tingkat bagiannya, yang terpenting. Kemudian di sini yang mendasari sebagai mempengaruhi tingkah laku adalah pengalaman traumatik atau insting seseorang, di mana traumatik atau insting berada di bawah alam sadar atau ketidaksadaran seseorang. Kemudian Sigmund Freud menjelaskan bahwa pemikiran manusia lebih rumit dan mendorong pemikiran yang membahayakan, di mana kata-kata ini dapat dijelaskan dalam kepribadian manusia terhadap pemahaman id dan superego. Superego adalah dorongan keinginan diri manusia yang tidak akan peduli dengan norma apapun. Contohnya adalah hawa nafsu, karena tujuan dari id adalah memenuhi hawa nafsu. Kemudian superego adalah nilai dan norma peraturan dari orang tua atau sosial budaya atau agama. Fungsi sebagai penegak peraturan. Ego di sini merupakan jembatan dari id dan ego, di mana manusia menghadapi realita. Kemudian ada sistem psikoanalisis terbagi dari 3 aspek. Yang pertama, psikoanalisis menurut Freud adalah sebagai salah satu terapi untuk pengobatan mental dan syaraf. Kemudian psikoanalisis merupakan bagaimana upaya menjelaskan bagaimana kepribadian manusia berkembang dan bekerja. Jadi, di mana
untuk mengetahui kepribadian manusia itu sendiri. Kemudian psikoanalisis menyajikan teori mengenai cara individu berfungsi bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sosial. Di sini bentuk dari sebab akibatnya nanti atau hasil dari proses psikoanalisis. Kemudian ada dua aspek utama dalam pengembangan psikoanalisis oleh Freud. Yang pertama adalah seksual anak-anak, kemudian tahap analisis mimpi. Tahap seksual anak-anak terbagi dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah di mana tahap oral, anak terbiasa melakukan oral menggunakan mulut yang menjadi kebiasaan kesukaan anak dari kecil sampai dewasa. Bagaimana ia menyukai seperti merokok atau berciuman. Kemudian ada tahap anal. Tahap anal di sini di mana pengendalian otot-otot sudah mulai terbentuk, seperti menahan pipis atau menahan BAB. Kemudian tahap palis. Tahap palis, seseorang anak mulai memahami dirinya sendiri, mulai aku itu bagaimana, aku begini, seperti itu. Kemudian periode laten. Periode laten, anak mulai dilepaskan atau mulai birahi ke luar keluarga. Intinya dia sudah mulai bisa bersosialisasi. Kemudian tahap gental. Tahap gental ini di mana anak mulai menyukai lawan jenis. Kemudian ada penafsiran mimpi, di mana analisis mimpi ini dicoba untuk melalui metode dan juga metode simbol dan juga metode sandi, di mana mimpi memberikan simbol-simbol atau sandi alam bawah sadar seseorang dalam menginginkan sesuatu. Contoh, jika seseorang ingin sekali makan bakso, maka tak heran jika ia bermimpi makan bakso sangat banyak dengan teman-teman yang ia lakukan. Atau makan bakso ini bisa diibaratkan dengan simbol-simbol gambaran yang lain. Oke, saya Hasprita akan melanjutkan presentasinya. Jadi selanjutnya ini adalah Carl Gustav Jung. Beliau ini salah satu murid dari Freud, tapi dalam perjalanannya akhirnya dia memiliki pandangan yang berbeda dengan Freud. Nah, dia lahir pada 26 Juli 1875, meninggal pada 6 Juni 1961. Dia berasal dari Swiss, seorang psikiatri dan juga dosen. Nah, Jung juga memiliki versi dari teori gunung esnya sendiri. Jadi gunung es ini membagi kepribadian dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu yang bagian yang paling terlihat yaitu kesadaran atau ego. Kemudian di dalamnya ada bagian gunung es yang bawah yang lebih besar yang tidak terlihat yaitu ketidaksadaran personal. Nah, namanya ketidaksadaran pribadi. Namanya ketidaksadaran personal itu berarti dia dari pengalaman individu. Nah, isinya adalah memori, bisa memori yang dianggap tidak penting atau memori yang dianggap menyakitkan sehingga akhirnya ditekan oleh pribadi tersebut. Namun, ketidaksadaran pribadi ini bisa diingat kembali. Nah, bagi Jung bahwa teori gunung es ini tidak hanya tentang gunung esnya, tetapi juga lautannya. Nah, lautannya ini disebut ketidaksadaran kolektif. Bahkan bukan cuma lautannya, tapi lautan dan segala isinya, yaitu ikan-ikan di dalamnya dan tumbuh-tumbuhannya. Nah, itu dianalogikan sebagai arketip atau archetype. Nah, ketidaksadaran kolektif ini yang namanya kolektif, dia
berasal dari pengalaman bersama individu lainnya. Dan ketidaksadaran kolektif ini bisa sama sekali tidak disadari. Dan dia mengandung nilai-nilai purba dari nenek moyang yang sifatnya universal. Jadi satu dunia sama gitu. Nah, ketidaksadaran kolektif ini himpunan pengalaman manusia, jadi kumpulan pengalaman manusia yang saya bilang tadi berasal dari nenek moyang, kemudian diturunkan melewati orang tua, melewati proses kemajuan yang sangat panjang, kemudian di dalamnya itu ada archetype atau image atau gagasan purba yang sifatnya universal. Nah, archetype sendiri adalah akan menjadi sumber simbol-simbol untuk seorang pribadi yang kreatif, dalam hal ini seniman. Nah, arketip ini juga merupakan residu-residu yang tertinggal dalam jiwa manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Dan arketip ini ada banyak, tidak berdiri sendiri namun saling berkorelasi. Nah, ini ada sumber karya seni menurut Jung. Yang pertama adalah karya psikologis yang hanya menjelaskan isi perasaan. Kemudian yang kedua adalah karya penemuan. Jadi berasal dari ketidaksadaran kolektif di mana tersimpan sisa-sisa pengalaman percobaan nenek moyang pertama. Nah, ini contohnya adalah karya yang berjudul Faust. Dia karya karangan Goethe. Nah, yang diceritakan oleh Goethe di sini adalah tentang seseorang yang menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan keremajaan ya, jadi nggak pernah tua gitu. Dan ini mengandung mitologi Eropa. Lalu selanjutnya kita akan membahas arketip ini bagi individu kreatif, bagi seorang pribadi yang kreatif menjadi dimanifestasikan, diwujudkan dalam berupa simbol yang dalam karya. Nah, tapi simbol sendiri bukanlah arketip, gitu ya. Jadi arketip dimanifestasikan berupa simbol dalam karya, tapi simbol itu sendiri bukanlah arketip. Nah, ini ada kita masuk ke membahas macam-macam dari arketip. Yang pertama, oke, saya munculin dulu. Yang pertama adalah arketip ibu. Ibu di sini bukan berarti ibu yang literal seorang ibu, tapi adalah konsep mothering. Jadi mengasuh, yang merawat. Nah, konsep mothering ini bisa diwujudkan dalam ibu sesungguhnya, bisa juga dalam penggantinya. Misalkan secara mitologi seperti ibu pertiwi atau Mother Earth. Ada juga disimbolkan dalam tokoh Hawa atau Maria dalam mitologi Eropa. Nah, seperti contoh lukisan Raphael, Madonna, Child, and Saint John the Baptist. Jadi ini judulnya tadi, Raphael, Madonna, Child, and Saint John the Baptist. Kemudian selanjutnya adalah arketip mana. Jadi mana ini dimaknai memaknai objek bukan secara biologi sebenarnya, jadi bukan secara literal sebenarnya, tapi lebih ke hal-hal yang spiritual. Misalnya ini dalam bukunya ya, contoh dalam bukunya ketika penggambaran kelamin laki-laki, di situ bukan berarti artinya literal seksual, tapi maknanya adalah kekuatan, kemudian juga benih atau pembuahan, kesuburan, dan itu dipahami dalam berbagai budaya yang di dunia. Kemudian ada arketip persona. Jadi persona ini mempresentasikan image-image publik manusia yang pada kondisi terbaiknya persona ini bisa jadi good impression yang ingin manusia tampilkan sehingga dapat memenuhi perannya dituntut masyarakat, karena disadari atau tidak kita selalu membangun image kita sendiri dan persona kita. Namun pada sisi paling buruknya ada yang namanya false impression. Jadi false impression ini impresi yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi pendapat dan perilaku orang lain. Ada juga yang namanya arketip bayangan. Jadi arketip bayangan ini berasal dari kehidupan pre-human yang mirip
dengan binatang ketika manusia itu masih hanya memenuhi kebutuhan bertahan hidup dan reproduksi, jadi sama seperti binatang. Dan sebenarnya ini yang dimaksud adalah dark side yang ada di dalam manusia, sisi kebinatangan manusia yang sering disimbolkan dalam bentuk ular di Taman Firdaus mungkin, kemudian monster atau iblis atau makhluk menyeramkan lain, penjaga gua atau penjaga kolam air. Nah, itu adalah arketip bayangan. Lalu selanjutnya ada arketip the lover. Jadi manusia itu selalu memiliki emosi yang kuat dan memiliki kecenderungan untuk mencari kasih sayang ya. Dan ini bukan berarti harus kasih sayang yang eros, bukan berarti pria dan wanita saja, tapi kasih sayang secara luas. Dan arketip the lover ini yang paling banyak dimanifestasikan dalam karya seni. Misalkan ada karya seni sastra yang legendaris, Romeo and Juliet, ada juga versi Tiongkoknya, ada sampai Engtai dan sebagainya. Jadi banyak. Lalu selanjutnya ada arketip caregiver, di mana ini ada arketip yang nilai yang mengabdi kepada kepentingan orang lain dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Jadi hidupnya akan lebih bermakna kalau dia berguna untuk orang lain. Kemudian ada arketip the wise old man, jadi ada tentang spirit pengetahuan dan kebijaksanaan. Lalu ada arketip mentor. Ini salah satu contohnya adalah film The Karate Kid. Jadi adanya sosok pembimbing yang selalu membimbing karakter utama. Kemudian adalah arketip the explorer. Jadi keinginan kuat untuk menjelajah, berkelana, kemudian menemukan dan mengalami hal baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi Mbak Asprita. Di sini masih di tahap arketip. Berikutnya ada arketip anima dan animus. Ya. Anima dan animus itu adalah, kalau anima itu adalah karakter feminim, kemudian animus itu adalah karakter maskulin. Seperti halnya yang kita ketahui, di dalam dunia ini ada yang namanya laki-laki dan perempuan. Namun dalam diri seseorang laki-laki terdapat sifat anima, dan sebaliknya di dalam diri perempuan itu ada sifat animus. Jadi ketika ada seorang laki-laki itu pasti akan memiliki sifat anima atau kefeminiman dalam hidupnya, ya. Kemudian sebaliknya juga ketika di diri perempuan itu ada sifat animus atau sifat kemaskulinan dalam diri manusia tersebut. Ini akan lengkap ketika dalam hubungan, misalkan ada, kalian pernah tahu kan yang namanya love at the first sight, ya. Nah, itu akan melengkapi animus yang ada di dalam masing-masing diri atau masing-masing gender manusia. Misalkan ketika seorang pria bertemu dengan wanita, itu akan melengkapi rasa kefeminimannya seorang pria itu terlengkapi karena hadirnya seorang wanita tersebut. Ya, lanjut. Contohnya ini seperti Hudson ya. Ibaratkan aja. Jadi di dalam diri seorang pria itu ada sisi kefeminiman. Ya. Kemudian ada arketip hero, yaitu keberanian menantang mara bahaya. Jadi tidak bisa dipungkiri, pasti kita dalam diri kita pengen sekali kan, kita ketika melihat suatu film, misalkan film superhero misalkan ya, pasti dalam diri kita berimajinasi ingin menjadi seperti sosok superhero tersebut. Contohnya misalkan ketika kita lihat Iron Man, dalam benak kita pengen deh jadi seorang Iron Man itu gimana rasanya. Nah, ini
Maksudnya, pada dasarnya ia merepresentasikan ego kita, cenderung mengidentifikasikan dengan sosok pahlawan yang sering kita dambakan itu. Kemudian berikutnya ada arketip entertainer, yaitu selalu ingin menyenangkan atau menghibur orang lain. Ya pasti dalam hidup kita pasti punya keinginan untuk membahagiakan sosok yang kita cintai atau orang di sekitar kita. Kemudian ada arketip kreator. Arketip kreator itu mewujudkan sesuatu yang penting dari tidak ada menjadi ada. Jadi maksudnya ketika nggak ada sesuatu tersebut, pasti ada keinginan untuk bagaimana kita meng-create sesuatu agar hal yang kosong itu menjadi ada gitu. Mengimajinasikan, jadi lebih ke imajiner. Kemudian ada arketip sidekick atau sahabat, tangan kanan dari tokoh utama pasti. Ya. Next ya, berikutnya ada selain arketip yang tadi, itu juga masih ada arketip lain. Contohnya ada arketip bapak, arketip anak, arketip yang terpenting adalah self atau diri sendiri. Kemudian ada arketip binatang. Yang pertama arketip bapak, yang sering disimbolkan sebagai sosok pemandu yang berwibawa. Dalam hal ini ketika kita masih kecil atau dalam proses pendewasaan, pasti ada sosok yang memandu kita. Dalam hal ini dikatakan sebagai bapak ya. Kemudian ada arketip anak, sosok kanak-kanak yang sering digambarkan sebagai bayi. Ya pasti, meskipun kita sudah dewasa atau masih remaja, ketika kita dengan orang tua kita, pasti kita akan beranggapan bahwa kita ini anak mereka ya, karena memang seperti itu, kita memiliki sifat atau sisi arketip anak itu tadi. Kemudian ada arketip yang terpenting adalah diri kita, yang merupakan kesatuan utama dari kepribadian dan simbol dengan figur lingkaran tanpa palang dan mandala. Kemudian ada arketip binatang yang menggambarkan hubungan manusia dengan binatang. Ya, maksudnya merepresentasikan hubungan kemanusiaan dengan binatang. Kuda sang pahlawan yang setia merupakan sebuah contoh. Ular juga seringkali menjadi simbol dari arketip binatang. Kemudian binatang bagaimanapun lebih sering bersentuhan dengan alam dibandingkan dengan manusia. Dan masih banyak lagi arketip yang lain. Kemudian next kita lanjut ke teori Jacques-Lacan dari tahun 1901 sampai 1981. Ya. Ini adalah sosok seorang Jacques-Lacan, bisa dilihat dalam gambar. Ya, mengkaji dasar pemikiran Freud. Meski Lacan memakai beberapa dasar pemikiran psikoanalisis Freud secara umum, ia juga mempunyai pandangan lain atau sisi lain yang ada ketidaksetujuan dengan teori tersebut. Ia mengkaji ulang unsur-unsur teori Freud dengan muncul dengan istilah dan gagasan sendiri untuk menjelaskan berbagai fenomena kejiwaan. Ya. Lacan berpendapat bahwa ketidaksadaran disusun seperti sebuah bahasa. Ya, disusun seperti sebuah bahasa. Kemudian Lacan juga mengidentifikasikan dan memilih istilah-istilah yang menggarisbawahi bagaimana proses psikis selalu dibangun secara artificial, seperti bahasa dan ideologi. Kemudian
Dia juga menekankan pada apa yang hadir dan tidak hadir, apa yang terlihat dan tidak terlihat, untuk menerapkan konsep tentang pandangan dan hasrat. Di teori ini ada 3 tingkatan fungsi mental. Yang pertama ada fungsi mental simbolik, imajiner, dan nyata. Simbolik seperti yang kita ketahui, simbol berarti memberikan kesan tertentu, ikonik. Jadi misalkan ada wujud sebuah gambar, terus ada salah satu yang disimbolkan sebagai hewan atau ular atau tanda, bisa kita sebut tanda juga simbol itu. Jadi kita mempunyai pendapat tentang tanda tersebut. Kemudian ada imajiner. Imajiner itu berkaitan dengan imajinasi kita. Kemudian ada sesuatu yang nyata. Ya. Contohnya, ini ada contoh dari Marcel Duchamp tentang LHOOQ atau nggak tahu lah, LHOOQ judulnya. Kemudian ada Margaret yang judulnya ini bukan pipa kalau di bahasa Indonesia kan. Yang pertama tentang LHOOQ karyanya Duchamp, itu pandangan bekerja secara sadar diri, yaitu self consciously antara pengamat dan sosok wanita yang ditampilkan. Seperti yang kita lihat di sini ada penggambaran sosok Mona Lisa, tapi dengan sentuhan ada kumis dan jenggot. Ya, ketika Mona Lisa dengan kumis dan jenggot membangkitkan pembacaan anak terhadap pandangan utama sebagai sosok yang tidak dapat dibedakan, yang bergabung menjadi tunggal. Nah, di sini fungsi dari simbol, kemudian imajinasi dan kenyataan itu dicampurkan menjadi satu dalam karya ini. Kalau kita lihat secara kasat mata, itu seperti ada sosok pria di balik kewanitaan seorang Mona Lisa. Kemudian itu yang namanya simbolik, ya, simbolik tadi. Jadi di sini yang lebih ditekankan simbolik yang muncul dari visual tersebut adalah ya visual janggut dan kumis dari sosok Mona Lisa. Kemudian ketika diimajinasikan oleh yang melihat atau apresiator dalam hal ini, misalkan seorang anak bisa memiliki imajinasi yang berbeda. Kita tidak bisa menguniversalkan pandangan seseorang, ya. Jadi ada yang mungkin berpendapat A dan ada yang berpendapat B, ya. Kemudian kenyataan, ya. Kenyataannya di sini visualnya seperti apa, ya. Kemudian yang menarik ini ada lukisan pipa, tapi itu di bawahnya tulisannya sesi en espace une pipe, atau kalau di dalam bahasa Indonesia kan itu ini bukan pipa. Padahal pada kenyataannya ketika kita berpikir secara logis atau logik, ketika kita melihat gambar tersebut, pasti kita akan langsung, oh ini pipa. Tapi begitu ada tulisan di bawahnya ini bukan pipa, maka akan menyimbolkan atau membuat imajinasi kita berpendapat lain, ya. Loh, mungkin akan muncul pertanyaan, loh, kenapa kok ini bukan pipa padahal ini gambarnya pipa. Nah, itu akan membuat atau merefleksikan suatu imajinasi yang berbeda dari setiap pandangan, ya. Jadi fungsi simbolik, imajiner dan nyata itu di situ. Jadi tidak semua dinilai dari apa yang terlihat secara kasat mata. Kalau dibandingkan dengan Freud tadi kan
memandang hal-hal itu dikembalikan ke unsur atau ke pandangan tentang seksualitas. Misalkan ular tadi, dalam lukis Henry Rose yang tentang The Dream tadi, ular disimbolkan sebagai lebih ke arah sosok laki-laki ya, karena berhubungan dengan seksualitas tadi ya. Itu saja mungkin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang problematika pendidikan dan solusinya menurut psikoanalisis. Nah, dalam belajar terdapat 3 aspek yang harus kita perhatikan, mulai dari motor development, cognitive development, dan juga social moral development. Apa itu, Jos? Motor development, cognitive development, dan social moral development. Oke, saya jelaskan dulu. Motor development itu sebuah aspek belajar yang dimana siswa atau peserta didik akan mengembangkan sistem motoriknya, baik dari gerak, baik duduk, berdiri, lari, dan sebagainya, itu melalui belajar juga. Sedangkan untuk cognitive development itu adalah aspek belajar di mana melalui belajar siswa atau peserta didik akan mengembangkan cara berpikir baik secara akademis maupun kreativitas. Lalu untuk yang terakhir, social moral development, itu menyatakan bahwa dalam belajar, selain siswa belajar motorik dan juga belajar tentang kecerdasan normal, kecerdasan akademis maupun kreativitas, belajar juga mengajarkan untuk siswa agar bisa mengembangkan moral dan juga etika yang dimilikinya. Namun, saat ketiga aspek belajar ini tidak dipenuhi, itu akan menyebabkan apa yang kita sebut learning disability atau disabilitas belajar. Contohnya seperti ini. Nah, ada yang tahu teman-teman apa ini? Kalau belum tahu, biasa jelaskan ya. Jadi, ini adalah sebuah gangguan, yaitu disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia. Apa itu, Joshua? Jadi saya jelaskan satu-satu. Disleksia ini adalah gangguan yang dialami oleh seseorang, yang dimana orang tersebut gangguannya itu bukan di penglihatan ya, melainkan di otak. Jadi otaknya itu tidak bisa memproses dan juga mengolah informasi. Dalam disleksia ini informasinya berupa lisan atau tulisan gitu ya, yang artinya biasanya itu saat dia membaca kalimat, dia itu paham apa isi kalimatnya, namun dia akan susah untuk mengerti karena huruf-hurufnya itu kadang terbalik-terbalik, seperti itu sebenarnya. Sedangkan disgrafia itu adalah hampir sama dengan disleksia, sebuah gangguan yang ada di otak, bukan di sarafnya saja sebenarnya. Disgrafia ini bukan di motoriknya yang salah, namun di otaknya dalam supaya anak ini tidak bisa menulis dengan baik. Tidak bisa menulis dengan baik ini bukan berarti dia tidak bisa memegang alat tulis atau tangannya tidak cukup kuat dan lain sebagainya. Namun disgrafia ini anak ini tidak bisa menulis dengan baik, yang artinya itu dia tidak bisa secara konsisten memilih ukuran font misalnya. Jadi dia kadang nulis besar, kadang kecil. Jadi bisa kita sebut mungkin ya, anak alay itu disgrafia karena dia menggunakan alfabet besar, terus kecil, besar, kecil, dan sebagainya. Juga melalui disgrafia ini, selain tidak bisa menentukan font, disgrafia ini terjadi juga saat anak tidak bisa secara konsisten nulis itu secara lurus. Jadi kadang dia nulis itu semakin lama semakin naik, atau semakin lama semakin turun. Lalu yang terakhir adalah diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan yang dimana otak tidak bisa memproses informasi secara numerik dan menyebabkan seseorang itu susah untuk bisa mengerti tentang hitungan aritmatika yang simple. Nah, lalu untuk solusinya yang bisa ditawarkan oleh psikoanalisis adalah dengan memberikan diagnosis. Nah, diagnosis kan bisa untuk
dokter. Nah, dalam pendidikan, guru bisa memberikan diagnosis. Diagnosis ini sendiri memiliki keuntungan. Yang pertama, bisa membantu murid berkembang sesuai dengan kemampuannya, bisa mengenalkan lebih dekat antara guru dan murid, dan juga diagnosis akan meningkatkan kepuasan guru mengajar dan kepuasan belajar. Kita lanjut dulu ya. Nah, implikasi teori psikoanalisis dalam dunia pendidikan diharapkan melalui psikoanalisis pendidikan ini, tugas dari psikoanalisis itu adalah mengatasi kecemasan atau ego dengan pemberian pendekatan afektif, karena afektif kan lebih kayak mendekatkan dari satu orang ke orang yang lain berdasarkan kepribadian. Jadi kalau kita memberikan kepribadian yang baik, kita mengharapkan supaya kita bisa mengembangkan seseorang itu secara afektif dan memiliki karakter yang akan lebih baik. Lalu adanya juga kecerdasan majemuk. Lalu ada pengembangan elemen pendidikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Lalu psikoanalisis diharapkan bisa mengarahkan untuk memiliki sugesti dan motivasi dalam penanggulangan agresivitas siswa. Lalu menguatkan pendidikan inklusi, dan juga teori psikoanalisis diharapkan bisa mengembangkan kreativitas dan mengarahkannya kepada sublimasi dan imajinasi. Nah, sekian dari saya dan juga teman-teman saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nah, kalau gitu saya tutup dulu beserta teman-teman tentang presentasi kami tentang psikoanalisis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.